banyak dari fikih munakah tadi ya kita bahas. Fikih ibadah misalnya. Imam Malik itu kan tidak membaca keras Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung itu Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh iya, itu kita sering dengar kok Bismillahnya nggak kedengeran gitu ya. Basmalahnya keras. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Jadi Asia Tenggara, Mesir, Sudan, itu pakai keras basmalah. Dulu juga sebelum Wahabi berkuasa di Mekah, itu juga kencang tuh kunutnya, juga kencang basmalahnya. Belakangan setelah Wahabi berkuasa baru dicairkan dilembutkan basmalahnya. Ya, terutama di Madinah ya. Nah, kita lihat itu dari segi wudhu juga berbeda ya. Tadi saya sudah contohkan membasuh kepalanya, dan maka itu konsekuensinya juga ada, Mbak Evi ya. Jadi kalau kita mau mengikuti mazhab Malik, bersentuhan dengan suami istri tidak batal sepanjang nggak ada niat ya. Tapi cara berwudhunya pun juga harus mengikuti Imam Malik. Jangan mencampur-campurkan yang enak-enak, yang gampang-gampang antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Betul. Itu namanya talfik. Talfik itu tidak dibenarkan oleh ulama kita kan. Misalnya ambil mazhab tentang fikih munakahnya Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah itu kan misalnya janda nggak usah pakai wali ya kan. Kemudian juga itu Imam Hanafi ya. Terus kemudian juga saksi misalnya kan. Jadi perkawinan menurut Abu Hanifah itu gampang banget, misalnya kita rekreasi asal ada saksi menikah 2 orang ya. Teman mungkin supir dengan kernetnya itu enggak jadi saksi, ada yang ngawinin di situ, ada maharnya udah jadi. Tapi kalau mazhab Malik, itu ketat banget itu ya. Harus ada saksinya. Saksi itu harus laki-laki muslim 2, kemudian harus dewasa, kemudian saksi itu harus adil dan seterusnya kan. Nah, kemudian juga ya otomatis harus ada walinya dan seterusnya. Nah, dari segi fikih apalagi muamalah kayak sekarang kan perkembangan perekonomian di Indonesia ini kan berkembang. Jual beli konsep riba juga ya. Itu ada perbedaan juga ya. Adha'afa mudha'afa riba, la ta'kul riba adha'afa mudha'afa. Jadi perbedaan antara konsep riba menurut Abu Hanifah dan Imam Malik juga ada perbedaannya. Mungkin agak ribet ini, saya kira tidak cukup waktu kita untuk menjelaskan lebih detail ya. Tapi poin yang saya juga sampaikan ya, bahwa mazhab Malik ini juga tersebar di beberapa tempat ya. Seperti di Afrika, dulu juga waktu di Spanyol ya, masih besar umat Islam di Sisilia, itu mazhab Malik berkembang. Kemudian juga di tanduk Afrika, itu masih mazhab Malik yang dominan. Tapi sekarang di negara-negara kita ini kan karena mobilitas masyarakat begitu kuat, jadi tidak bisa lagi dibedakan bahwa negara misalnya di Amerika, di Eropa, mazhab mana. Di situ juga banyak Syiah kan. Jadi mazhab Syiah juga besar di Eropa. Di situ juga mazhab orang Mesirnya banyak, otomatis juga mazhab Syafi'inya juga banyak. Orang Indonesia juga banyak, otomatis followernya Imam Syafi'i juga di Eropa dan Amerika banyak ya kan. Nah, jadi tidak ada lagi bahwa ini masjidnya Imam Syafi'i, ini masjid Imam Malik. Dan inilah enaknya Islam ya kan. Satu masjid itu bisa digunakan dengan bareng-bareng mazhab. Ya, termasuk Syiah. Dan saya ke salah satu negara bagian Amerika itu ada namanya masjid sushi. Itu kan kalau sushi di Indonesia itu kan makanan Jepang. Sushi itu artinya Sunni Syiah. Sunni Syiah. Jadi Sunni Syiah itu menggunakan. Bergabung di sana. Nah, pertemuan pengajian itu ada 2 petak ya. Ya, ini balai pertemuannya Sunni, di sebelahnya itu balai pertemuannya Syiah. Tapi Sunni Syiah itu bergabung membangun masjid itu karena lokasinya kan bagus ya. Masjidnya Masjid Sushi namanya. Artinya memang saling toleran lah ya. Iya. Okay. Dan Sunni itu pun juga ya ada Syafi'inya, ada Malikinya, ada Hanafinya, ada Hambalinya. Ya, Prof, ketika kita melihat berbagai macam pendapat
hasil ijma para ulama gitu ya, hasil ijtihad maksudnya dari para ulama. Nah ini ketaatan terhadap hasil ijtihad yang tadi Prof sampaikan dari Imam Hanafi seperti ini, Imam Malik seperti ini sifatnya mengikat atau bagaimana Prof? Kalau kita menemukan sebuah dalil yang lebih kuat, apakah boleh kita menggunakan dalil kita begitu Prof? Ya, jadi perlu saya ingatkan kepada para pemirsa ya, bahwa yang berbeda antara para ulama mazhab fikih ini hanya persoalan furu'iyah, bukan usuliyah. Jadi syahadatnya, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, nggak ada bedanya tuh ya. Nah, kecuali agak Syiah itu agak sedikit memang ada beda, tetapi sesungguhnya juga Syiah Imamiyah itu lebih kompak dengan Syiah dengan Sunni kok.